Ya. Oke, selamat siang Pak Doni. Apa kabar nih di hari ini? Selamat siang Pak Hari, luar biasa hari ini saya bersemangat karena pekerjaan-pekerjaan yang harus saya selesaikan hari ini bisa saya selesaikan. Wah, luar biasa. Hebat Pak Doni bisa menyelesaikan pada hari ini. Itu luar Iya Pak biasa, Hari. itu kebanggaan tersendiri tuh. Kalau untuk saya itu, saya bisa menyelesaikan pekerjaan pada saat ini, itu luar biasa banget itu Pak Doni. Terima Untuk kasih saat Pak Hari. ini, ya, sama-sama Pak Doni. Untuk saat ini kita langsung saja ke topik pembicaraan, yaitu mohon maaf di sini Pak Doni, saya bukannya jadi menghakimi ataupun seperti apa gitu, saya hanya kucing gitu ya Pak Doni. Saya ingin Iya. Baik Kak, saya menggali paham Pak. menggali ya menggali potensi yang ada di Pak Doni seperti itu. Sekarang Pak Doni, kira-kira Pak Doni aktivitas yang sedang Pak Doni lakukan itu pada saat ini apa ya Pak Doni? Eh, Kalau aktivitas di pekerjaan sih banyak banget sih Pak. Kalau mau saya sebutin satu-satu mungkin bisa sampai sore nih. Ya Pak Doni, jadi ini pembukaan aja ya pembicaraan gitu. Saya juga ingin minta waktunya Pak Doni sekitar 10 ataupun 15 menit sih, tidak terlalu lama. Mudah-mudahan Siap Pak. nanti ya bisa cepat gitu Pak Doni. Gitu. Iya, siap. Gini Pak Doni, sebenarnya ini saya lakukan kucing seperti ini. Nah, kira-kira Pak Doni, apa yang dihadapi dengan Pak Doni gitu, yang sedang Pak Doni hadapi sekarang saat ini gitu. Hmm, Begini Pak, apa namanya? Saya itu setiap malam itu merasa bahwa kualitas tidur saya itu kurang bagus ya Pak ya. Saya itu sering uh, terbangun di tengah malam gitu. Padahal saya memulai tidur dengan mudah, artinya gampang untuk cepat langsung tidur gitu. Tapi tengah malam itu sering terbangun Pak. Oh, seperti itu Itu. ya Pak Doni. Iya. Yang Pak Doni sekarang sedang hadapi itu Mm-mm. eh, kaitannya dengan tidur ya Pak Doni. Biasanya Pak Betul Doni Pak. tidur jam 10, tapi Pak Doni bisa bangun pagi. Tapi untuk saat ini Pak Doni jam 10 tidur, lalu jam 2 Pak Doni sudah terbangun. Iya. Kira-kira ada hubungannya ya nggak Pak Dodi dengan uh, hubungan ataupun kendala seperti itu yang Pak Doni hadapi gitu. Jadi Pak Doni biasanya tidur bisa sampai jam 10, terus tiba-tiba Pak Doni itu harus terbangun jam 2. Kira-kira apa gitu yang Pak Doni rasakan? Dan kira-kira sudah berjalan berapa waktu gitu Pak, yang Pak Doni Iya. rasakan? Uh, karena masalah ini sih kadang akhirnya jadi agak mengganggu pekerjaan ya Pak ya, karena malam-malam yang harusnya saya bisa tidur dengan baik dan tidak terjadi, sehingga ketika uh, pagi sudah harus bangun pagi berangkat kerja. Nah, di dalam pekerjaan di tempat kerja itu kadang saya sering merasa ngantuk gitu. Nah, itu yang uh, membuat saya merasa jadi aduh gimana ini ya gitu ya. Kemudian ini memang berjalan sudah lumayan lama sih Pak ya, sudah hampir 1 bulan terakhir ini Pak. Berarti Pak Doni mengalami seperti ini kan, merasa ngantuk ya Pak Doni, ketika Pak Doni datang ke tempat kerja itu Bapak merasa ngantuk, dan Iya. saya uh, juga bisa merasakan seperti itu sih Pak Doni. Kalau misalnya saya jadi diri Pak Doni nih seperti itu, saya juga akan mengalami di dalam itu. Pasti saya juga merasakan seperti itu. Apalagi kan uh, karena manusia itu kan butuh tidurnya kan juga lumayan harus cukup ya Pak Doni. Untuk apa? Untuk menjaga stamina kita.
Terus kira-kira sudah berjalan 1 bulan. Terus kira-kira Pak Doni itu sedang menghadapi seperti itu situasinya, rasanya gitu. Pak Doni rasanya tuh apa gitu. Ketika itu apakah Pak Doni berpikirnya gimana ya, kok saya seperti ini gitu, apa ya seperti itu. Terus yang Pak Doni rasakan itu pada saat Pak Doni terkendala gitu. Ya Oh, maksudnya tidur, terkendala tidur itu ya? ya terkendala tidur itu yang Ketika Bapak. saya mungkin ini apa namanya yang saya rasakan itu ketika sudah apa namanya terbangun itu kayaknya ada banyak hal gitu yang ada di dalam otak saya itu sehingga itu tidak saya sadari itu jadi mengganggu ketika saya pengen tertidur lagi itu seolah-olah apa namanya masalah-masalah atau apapun itu ya beban atau gimana itu muncul gitu. Berarti ada faktor ya Doni seperti itu. Ada faktor masalah pekerjaan tiba-tiba itu yang di benak Pak Doni itu muncul gitu. Jadi Pak Doni itu harus bisa menyelesaikan, makanya terburu-buru untuk bangun gitu menyelesaikan. Wah, luar biasa. Iya Berarti betul Pak Pak. Doni pekerja keras luar biasa. Seperti tadi yang pertanyaan yang pertama kali saya tanyakan, ternyata Pak Doni itu bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Luar biasa itu Pak Doni. Ya, terus ini kaitannya dengan permasalahan ya, kalau Pak Doni menjalankan seperti itu. Nah, kira-kira nih Pak Doni, kira-kira kekuatan apa yang ada di dalam diri Pak Doni untuk Pak Doni tidak mengalami seperti itu Pak Doni? Uh, Mungkin ya Pak ya, saya itu harus lebih disiplin lagi di dalam mengatur waktu sehingga sebelum saya tidur itu saya tidak punya beban pekerjaan yang harus saya pikirkan lagi gitu Pak. Memang itu tidak mudah sih Pak, tapi sepertinya saya harus menyelesaikan beberapa hal, beberapa pekerjaan dan tidak membawa pikiran itu ke kamar gitu ya. Berarti Pak Doni itu harus mengatur waktu gitu. Terus Pak Doni harus bisa disiplin lagi gitu, untuk kedepannya seperti itu. Kira-kira ada waktu nggak ya Pak Doni untuk menyesuaikan seperti itu? Ada sih Pak ya, meskipun pekerjaan Oh, banyak, tapi saya rasakan saya tetap masih ada waktu untuk mengerjakan pekerjaan itu satu persatu, dan saya berharap sih pekerjaan itu bisa selesai pas di tempat kerja gitu. ya, seperti itu. Berarti Pak Doni itu uh, masih bisa menghandle ya pekerjaan tersebut, walaupun Pak Doni mengalami terhambat gitu, masalah tentang Pak Doni itu tidur tidak, istilahnya tidak cukup seperti itu. Lalu untuk kedepannya nih, komitmen apa yang Pak Doni harus lakukan agar Pak Doni itu uh, bisa gitu mengatasi hal yang seperti itu? Ya, sepertinya saya harus berkomitmen bahwa setiap waktu itu berharga dan harus saya manfaatkan sebaik-baiknya dan membuat skala prioritas mana yang harus dikerjakan dulu, yang kemudian dan yang akhir gitu Pak. Itu jadi itu akan menjadi komitmen saya memanfaatkan waktu dengan bijaksana Pak. Oh, berarti Pak Doni mempunyai komitmen nanti ke depannya Pak Doni itu harus punya skala prioritas, terus Pak Doni juga bisa menghargai waktu seperti itu. Ya. Alhamdulillah sih Pak Doni sudah cukup sih sebenarnya ini gitu. Mudah-mudahan nanti ke depannya Pak Doni itu lebih bisa nanti bersemangat gitu, lebih bersemangat karena Pak Doni itu luar biasa. Pak Doni itu sangat pekerja keras gitu,
yang saya dengar seperti itu, Pak Doni itu karena dihantui gitu karena pekerjaan. Pak Doni pengen banget menyelesaikan. Luar biasa itu Pak Doni, orang yang benar-benar tanggung jawab dan loyalitasnya luar biasa. Ya. Mungkin Pak Doni ada pertanyaan lagi untuk nanti sebelum Pak Doni kita Saya rasa cukup Pak. Pertemuan kita hari ini memberikan pencerahan, memberikan apa ya, paling enggak Pak Hari sudah menuntun saya kepada sebuah solusi dari permasalahan, sehingga tujuan dari yang kita lakukan hari ini, percakapan hari ini sepertinya sudah tercapai Pak. Terima kasih atas bantuannya Pak Ari. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Pak Doni, karena Pak Doni sudah meluangkan waktunya. Ya cukup sampai di sini ya Pak Doni. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa berjumpa lagi, kita adakan pitching seperti ini. Saya senang sekali gitu bisa berbicara dengan Pak Doni. Oke, selamat siang Pak Doni. Oke, selamat siang Pak Hari. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Ya, selamat siang Pak Hari. Apa kabar? Selamat siang Pak Doni. Alhamdulillah baik. Pak Doni apa kabar hari ini? Ya, puji Tuhan baik juga Pak Hari. Gimana kabar pekerjaan hari ini Pak Hari? Alhamdulillah pekerjaan bisa dilaksanakan dengan baik saat ini. Bagaimana perkembangan pekerjaan saat ini juga Pak Doni? Ya, puji Tuhan semuanya juga berjalan sesuai rencana Pak Hari. Jadi segala sesuatunya masih di dalam alurnya ya. Ya, oke. Baik Pak Hari, untuk kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang beberapa hal ya, tentang Pak Hari ya. Apakah Pak Hari bisa meluangkan waktu selama kurang lebih 10 menit sampai 15 menit? Baik Pak Doni, siap saya luangkan waktu untuk Oke. kedepannya. Ya, Baik. Ya, terima kasih kalau ada waktu ya paling lama 15 menit. Kemudian nanti kalau memang kita bisa selesai lebih cepat ya puji Tuhan ya Pak Hari ya. Kemudian Pak Hari, perasaan Pak Hari hari ini bagaimana Pak Hari? Alhamdulillah sangat gembira sekali bisa bertemu dengan Pak Doni. Oke, jadi kita dalam suasana santai saja ya Pak Hari ya, mengalir Siap. gitu ya. Siap. Oke, baik Pak Hari. Untuk yang pertama perlu diketahui bahwa kita sekarang sedang dalam proses coaching ya Pak Hari ya. Siap. Kita akan menggali beberapa hal dari Pak Hari dan berharapnya nanti kita bertemu di dalam suatu titik solusi setelah pertemuan ini. Ya, baik. Sepakat ya Pak Hari ya? Ya, sepakat Pak Doni. Oke, baik. Jadi pertama-tama menurut Pak Hari kira-kira tujuan apa yang akan kita capai untuk pertemuan yang singkat kali ini Pak Hari? Tujuan yang ingin saya capai pada saat ini sebenarnya yaitu saya tidak ingin datang terlambat pada saat saya datang ke tempat kerjaan ataupun saya ke tempat sekolah tempat saya mengajar Pak Doni. Seperti itu Pak Doni, dan yang paling utama. Baik Pak Hari. Jadi Pak Hari tujuannya ingin datang tepat waktu ya. Nah, selama ini apakah Pak Hari sering datang terlambat? Selama ini beberapa bulan akhir-akhir ini saya suka datang terlambat Pak Doni. Seperti itu. Baik. Saya tidak datang tepat waktu. Baik. Bisa dijelaskan Pak Hari berapa lama Pak Hari biasanya butuh waktu dari rumah ke sekolah Pak Hari? Saya membutuhkan waktu sih nggak cukup, ya nggak terlalu lama sebenarnya Pak Doni, karena jarak dari rumah saya ke sekolah itu memakan waktu sekitar 10 menit ataupun 15 tergantung ada kemacetan atau tidak Pak Doni. Kalau misal pun ada kemacetan, ya saya mengalami waktu sampai 15 menit Pak Doni.
seperti itu. 15 menit ya. Baik, biasanya Pak Hari, kalau Pak Hari pas datang terlambat itu paling banyak disebabkan oleh apa ya Pak Hari? Disebabkan akhir-akhir ini karena ada tugas yang saya harus jalani, karena yang harus saya jalani di bidang pendidikan Pak Doni itu saya harus lakukan, dan ini juga untuk meningkatkan kualitas sekolah itu Pak Doni. Seperti Baik, itu Pak Doni. jadi tugas yang sedang dijalani Pak Hari ini menghambat Pak Hari untuk datang tepat waktu ya Pak Hari ya? Betul Pak Doni. Seperti itu. Kalau boleh tahu, tugas seperti apa ini yang Pak Hari sedang jalankan Pak? Kebetulan saya sedang menjalani tugas dari program pemerintah yaitu guru penggerak. Terus saya juga membagi waktu. Sekarang saya sedang ikut menjalani proses PPG. Jadi saya harus membagi waktu dari kedua tugas tersebut Pak Doni. Terus membagi waktu kedua tugas tersebut antara tugas sekolah dan tugas dari program pemerintah, seperti itu Pak Doni. Baik, berarti ini Pak Hari dituntut multitasking ya Pak Hari ya? Nah, iya seperti itu Pak Doni. Ya, dan ini apakah setiap tugas yang sedang Pak Hari emban ini memang harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan Pak Hari? Sebenarnya sih karena saya harus beradaptasi, harus menyesuaikan diri saya, dan karena saya juga baru gitu dihadapi tugas yang seperti ini, ya intinya saya harus bisa menyesuaikan diri saya, karena saya menyelesaikan dengan seperti ini nggak secepat waktu yang benar-benar yang ya secepat waktu dah gitu, Pak Dodi. Baik Pak Hari. Selama ini apa yang sudah Pak Hari lakukan sebagai upaya untuk tetap bisa datang tepat waktu Pak Hari? Upaya yang saya lakukan pada saat untuk saya datang tepat waktu, saya berusaha membagi waktu. Saya harus lebih menyelesaikan terlebih dahulu tugas-tugas yang saya sedang hadapi, seperti itu Pak Doni. Seperti saya tidur biasanya saya tidur jam 10. Nah, saya bisa tidur sampai larut malam, seperti itu Pak Doni. Lalu ketika tugas sudah selesai baru saya bisa datang ke sekolah, seperti itu Pak Doni. Baik, jadi apakah karena Pak Hari harus tidur larut malam inilah yang membuat Pak Hari tidak bisa bangun lebih awal untuk bisa datang tepat waktu? Betul Pak Doni, karena harus menyesuaikan diri saya karena saya tidak terbiasa untuk tidur larut malam dan mengerjakan tugas-tugas yang pada saat saya ini hadapi Pak Doni, seperti ini. Oke, baik. Jadi ini masalahnya bangunnya ya, mungkin waktu tidurnya jadi berkurang sehingga bangunnya agak terlambat juga ya Pak Hari ya. Ya, baik Pak Hari, kira-kira dalam waktu ke depan ini Pak Hari bisa mengambil langkah yang praktis nggak supaya terlambatnya paling tidak berkurang begitu Pak Ari? Mungkin kalau setelah tugas-tugas saya sudah selesai, saya juga akan berusaha Pak Doni untuk datang tepat waktu, seperti itu. Karena tugas-tugas yang sudah saya selesaikan itu semakin berkurang, dan saya juga akan bertanggung jawab datang ke sekolah itu tepat waktu, seperti itu Pak Doni. Baik, baik Pak Ari. Jadi tugas-tugas harus selesai dulu ya Pak Ari ya. Baik, adakah rencana lain Pak Ari
kemungkinan kan kalau Bapak masih sering terlambat kan pasti ada konsekuensi yang harus ditanggung ya Pak ya. Betul. Mungkin berkaitan dengan penilaian kah Pak? Penilaian kinerja Pak Hari? Iya betul Pak Doni, kalau misalnya saya datang terlambat itu sangat berkaitan sekali, karena saya juga dinilai sama Bapak Kepala Sekolah, terus sama murid-murid saya, dan juga rekan guru-guru saya seperti itu Pak Doni. Oke, baik Pak Hari. Jadi menurut Pak Hari, kekuatan apa nih dari diri Pak Hari sendiri yang Pak Hari yakin bahwa apa yang Pak Hari sampaikan tadi bisa didukung dari kekuatan dari dalam Pak Hari sendiri? Sebenarnya kekuatan dalam diri saya yakin sih saya bisa menyelesaikan masalah seperti itu, ya masalah keterlambatan seperti itu. Karena saya juga awalnya tidak seperti itu Pak Doni. Karena saya awalnya pada dasarnya itu saya datang tepat waktu, tapi karena saya terkendala dengan suatu tugas yang saya harus jalani, itu seperti itu, makanya saya datang tidak tepat waktu seperti itu. Baik, baik. Kembali ke pertanyaan yang tadi ya, rencana yang paling mudah dilakukan tadi adalah bagi waktu ya Pak Ari ya. Jadi kira-kira kalau dari kurun waktu ke depan nih, 1 minggu ke depan, apakah langkah itu bisa segera terrealisasi? Mudah-mudahan sih Pak Doni, karena saya juga sudah cukup lama saya menjalankan tugas di luar sekolah seperti ini. Dalam waktu 1 minggu ini saya akan usahakan, karena saya sudah berusaha untuk adaptasi, dan saya juga bisa sebenarnya membagi waktu. Gitu Pak. Iya, baik Pak Hari. Nah, kita sudah mendekati ke percakapan tahap akhir kita ya Pak Hari. Mungkin Pak Hari bisa menyampaikan komitmen Pak Hari untuk penyelesaian permasalahan dan kita sampai ke tujuan yang sudah tadi kita sepakati Pak Hari. Kira-kira komitmen yang paling bisa dilakukan apa nih Pak Hari? Komitmen yang bisa saya lakukan yaitu saya juga harus bisa membagi waktu saya Pak Doni, agar saya bisa datang tepat waktu ke sekolah, karena itu bagian dari tanggung jawab saya untuk mengajar, dan saya juga harus berkomitmen untuk mendisiplinkan diri saya mengerjakan tugas dengan cepat seperti itu. Oke, baik, luar biasa Pak Hari. Akhirnya kita mencapai solusi ya Pak Hari ya, bahwa tadi tujuan Pak Hari pengen bisa datang tepat waktu ke sekolah, dan dari permasalahan yang sudah disampaikan Pak Hari sudah bisa mengungkapkan solusinya dan juga komitmen yang akan Pak Hari lakukan ya. Nah, baik, apakah ada yang mau disampaikan lagi Pak Hari sebelum kita tutup pertemuan kita? Saya sudah mendapatkan, alhamdulillah gitu, saya dapat pencerahan dari Pak Doni setelah melalui kucing seperti ini Pak Doni. Jadi saya mendapatkan solusi ini. Terima kasih banyak Pak Doni, saya sudah mulai ada pencerahan untuk saya bisa bangkit, dan saya juga menjalani komitmen saya. Ternyata saya mendapatkan solusi berbicara atau kucing dengan Pak Doni. Alhamdulillah seperti itu Pak Doni. Ya, baik Pak Hari, luar biasa. Saya berharap nanti Pak Hari bisa lebih disiplin lagi dan lebih tepat waktu lagi, sehingga tidak ada keterlambatan dan tugas-tugas yang menumpuk pun bisa diselesaikan dengan baik ya Pak Hari ya. Siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Hari atas waktunya. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan, tentunya dengan suasana dan semangat yang lebih baik lagi dari hari ini ya Pak Hari ya. Ya, terima kasih kembali Pak Doni.
Oke, terima kasih Pak Hari. Sampai jumpa. Sampai jumpa Pak Doni. Oke, sebentar.